Makasih Bang, saya karena dapat duduk VIP nih jadi gak enak kalau nggak ngomong gitu kan. Iya benar. Itu Ya. itu invitation biasanya duduk paling depan gitu. Padahal saya juga datangnya telat, tiba-tiba disuruh sini kan. Ya, makasih. Itu untuk presiden harusnya, cuman berhalangan. Untung lo nggak pakai mic jadi nggak masuk. Ya, makasih Bang atas kesempatannya Bang Budi, Bang Ari, Pak Riki, Bang Ferry. Kenapa Pak Riki? Inilah hancurnya seni kita ketika ada, ya kan, feodalisme itu. Kita egaliter di sini. Nah. Lu masih percaya feodalisme nih. Sebenarnya itu menghormati lo, Bos. Sampai sekarang gue masih manggil Bung Karno, bos. Iya. Nggak jadi nanya dia nanti bang. Iya. Malah ngobrol nih Bang. Gua ini dihujat gara-gara manggil Rocky Gerung. Itu Rocky. Dia bilang apa ini presenter gak punya adab, gak punya moral, gak punya sopan santun. Dalam hati gue, presenter itu kan gak butuh adab dan sopan santun, butuhnya ganteng. Nah. Biar naik rating ya Bang ya. Oke, makasih Bang. Perkenalkan, nama saya Fikri Alamsyah dari Universitas Paramadina. Jurusan itu sudah, apa Bang. lu? Gatel ya. Kopi minum dulu kopi. Saya dari Jakarta. Sebenarnya tadi tertarik sih dengan apa yang Bang Budi sebut sebagai bagaimana sebetulnya para kapitalis ini hampir mungkin semuanya itu menjadi filantropi gitu ya. Dan kita melihat bagaimana kekayaan mereka itu semakin terakumulasi dengan mereka filantropi gitu. Mungkin memang dalam ajaran agama siapa yang paling sering bersedekah dia akan makin kaya. Itulah gitu, kan. kenapa ACT itu Tapi menariknya gini Bang. Saya tuh mikirnya tuh kayak semacam para filantropi ini ketika mereka mengatakan bahwa dirinya menyumbangkan hartanya katakanlah tadi Warren Buffett berapa 500 miliar dolar segala macam. itu angka yang sangat bisa iya, diperdebatkan, saja tapi gitu ya, kira-kira segala ratusan macam. triliun lah. Tapi ketika kita melihat kekayaannya tidak berkurang sama sekali gitu kan. Nah, saya tuh pernah dengar ada yang namanya istilah filantropikapitalisme gitu. Nah, filantropikapitalisme ini yang mengkritik bagaimana filantropi tersebut yang kedermawanannya itu ternyata malah menjadikan akumulasi untuk mereka semakin kaya gitu kan. Jadi ketika mereka memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat miskin, masyarakat kecil yang membutuhkan dan segala macam. Tapi uang-uang yang diberikan itu hasil dari bagaimana cara mereka mengeksploitasi pekerja-pekerja mereka gitu kan. Katakanlah demikian. Nah jadi sebetulnya yang saya pengen tanyakan ketika kita melihat fenomenanya orang-orang kaya tersebut memberi. Tapi di sisi lain dia dari uang pemberian itu memberikan eksploitasi kepada para pekerjanya. Apakah itu bisa disebut sebagai kedermawanan yang berdasarkan ketulusan atau seperti apa gitu Bang? Oke. Hati-hati di jalan. Iya. Tulus. Fair jawab Fair. Dia ke lu Bud, tadi dia nanya ke lu Bud sebenarnya. Lu nanya ke gua? Enggak kan, lu cuma menyitir tadi. Menurut Bang Budi di awal soal ya kan Dan filantropi sampai terakhir ya Bang Budi. Enggak ada. Enggak ada Bang tanya Budi. gimana Bang Budi ya kan. Menurut Susah Bang- nih pertanyaan nih kan. Menurut Bang Budi di awal Iya. begini, tolong dijawab Bang Ferry. Nah, bos, satu-satunya yang belajar ekonomi secara serius cuma Ferry Irwandi, bos. Anastan ini barang. Gini. Nah, gitu dong, Fer. Sebenarnya yang bisa menjawab Bang Budi ya. Kasih waktu mikir nih, Fer. Gini. Kalau gue melihatnya itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Entah apapun tujuannya. Kita bukan Warren Buffett. Kita bukan Bill Gates. Kita nggak pernah tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan bisa jadi dia melakukan hal tersebut dari hal yang konyol ataupun sederhana. Entah dia punya nazar di hari Rabu entah dia punya kepercayaan atas mitos yang ditentang sama Madilog kan misalnya. Atau agama juga tuh. Who knows? Who knows? Siapa yang tahu? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang bisa tahu apa motif dia sebenarnya dalam membagikan harta-hartanya kepada orang lain? Tapi ya jelas gini sebenarnya. Ketika lu mengeksploitasi orang dengan cara yang di luar batas norma dan moral, yang mana lu tahu sebenarnya lu bisa give more, tapi lu nggak mau give more karena alasan gue harus dapat yang lebih. Ya itu sesuatu yang bulat dan gak akan bisa dikurang atas apapun yang lu lakukan. Dan ketika lu melakukan kebaikan di luar itu, ya itu dicatat sebagai kebaikan tanpa
menggabungkan dengan apa yang sudah lu lakukan. Ya dosa tetap dosa, kebaikan tetap kebaikan. Gue nggak ngomong kayak gitu, sengaja gue bikin, sengaja bikin ngawang Gue perjelas Bang. ya kan. Iya kan? Iya misalnya menikah lebih dari 4 kali. Ini lebih pasti gue potong ini. Iya. Yang kemudian memilih anggota menunjuk Diri dan sebagai memaksa tidak mengurangi kebaikan dia dan dedikasi dia bagi bangsa. Tapi masalahnya adalah Apalah? kita hidup di society yang selalu melihat apa yang terakhir dilakukan oleh orang. Itu kalau dalam ajaran agama kita, gue nggak tahu agama, maksudnya ajaran agama gue ya Bang. Apakah agama kita sama? Sudah barang Kata tentu Bang Riki, kok kita? lu Ya, aja. gue kan nggak pernah tahu deh agama kalian apa gitu. Itulah kenapa kalimat syahadat itu sangat penting di akhir. Manusia dilihat bagaimana dia meninggalnya, ya kan. Tapi di satu sisi itu yang bener gitu. nggak tahu. Oh, yang lu percaya begitu sahada. Iya, kayak gini. Karena entah kenapa, setiap kita melakukan satu kebaikan, kebaikan itu akan gugur atas sesuatu yang salah dan itu nggak bisa kita kontrol. Begitu juga setiap kita melakukan kesalahan, dengan satu kebaikan, kesalahan kita itu semua bisa gugur di society ini. Tapi sebenarnya dua hal ini, Apalagi Kevin. Soekarno juga kamu ini Kevin. cek. Bung Ari. Tapi sebenarnya dua hal ini kalau menurut gue sendiri, ya kalau lu udah pernah melakukan kebaikan dan itu enggak, kesalahan lu adalah sebuah kesalahan. Tapi kebaikan lu mau kayak gimana pun itu enggak gugur. Lu pernah baik. Karena itulah the beauty of human sebenarnya. Karena kayak gue bilang Bang, enggak pernah dalam ajaran agama apapun manusia dituntut untuk sempurna. Mau pendekatan filosofi apapun, pendekatan filsafat apapun, pendekatan agama apapun, gak ada tuntutan manusia untuk sempurna. Ketika kita bicara hawa nafsu, kita juga gak ada tuntutan untuk menghilangkan hawa nafsu. Yang ada tuntutannya adalah mengendalikan hawa nafsu. Karena manusia itu makhluk yang sangat fragile. Jadi makanya tadi pertanyaannya ketika Warren Buffett melakukan kegiatan filantropi, tapi di satu sisi dan gua nggak tahu kalau ada teman-teman yang tahu ya. Gue juga nggak pernah bisa memastikan apakah Bill Gates ataupun Warren Buffett melakukan praktek kapitalisme sesuai dengan apa yang gue pikirkan. Gue nggak pernah tahu berapa mereka bayar orang pekerja. Apakah mereka memberikan kehidupan yang layak bagi pekerjanya? Apakah mereka tahu batas kecukupan? Who knows? Iya. Karena balik lagi ketika kita membicarakan ide, maka staylah di idenya gitu. Masalah prakteknya adalah cerita yang berbeda. Gitu. Gue selalu setuju. Sudah diplomatis ya? Gue selalu setuju sama Ferry, kecuali soal klub bola. Iya. Klub bolanya pasti salah, Juventus. Iya kan? Dan menurut gua nggak ada jawaban yang lebih baik dari ini bro. Iya. Nggak bisa, Bang Budi harus jawab. Dia nanyanya ke Bang Budi. Ya enggak, sama aja gitu. Jadi ya kebaikan dan keburukan itu hidup berjalan. Keburukan harus dihukum sesuai dengan kadar keburukan Betul. dan dosanya. Sesuai dengan, ya kalau kita mau sebut dalam sebuah negara yang kita sepakati ya undang-undang, aturan, jam kerja, macam-macam. Itu yang harus di-enforce di sini. Ya tapi kan Kebaikan juga tidak bisa menutup keburukan kan yang ada. suami-suami yang selingkuh weekend tetap sama bininya, Dit. Iya. Gue tuh selalu percaya gini bro. Gue tuh selalu percaya ya. Boleh. Apa lu mau ngomong lagi? Boleh lah. Nggak, lu aja ngomong. Nggak, jadi gue tuh selalu percaya ya. Akumulasi kapital itu sesuatu yang nature, sesuatu yang baik pada prinsipnya. Karena ketika kamu bilang bagilah sebanyak-banyaknya. Apa yang mau dibagi ketika kuenya itu kecil? Memperbesar kue adalah upaya untuk membagi lebih banyak manis, gula, sponge, meses, keju yang ada di kue itu ke lebih banyak orang. Oke. Kalau dia membagikan kue yang dia punya, berarti dia bukan kapitalisme yang dimaksud Marx. Ya Marx sangat bisa salah Iya. dan sekarang kan Enggak, berkembang maksudnya kreatif Ferry gini, ya, maksudnya kapitalisme. gini. Kalau dia bagiin kata Ferry. Yang disebut Marx sebagai kapitalisme adalah orang yang tidak membagikan Iya. itu, Bang. Oh iya. Iya, gua- Ya artinya Kalau- Warren Buffett, Bill Gates dan good capitalism kan? Iya. Siapa? Kok bisa Bisa tiba-tiba? jadi mereka bukan kapitalis. Iya, Iya. berarti Bukan- paling tidak
ada orang dalam karena tiba-tiba masuk list. Ini dikat kan ya? Enggak, ini kan ya. Ini kan Disensor aja bang, sampai Hebat ya. habis gitu. Jadi makin banyak enantan. Ya, iya, makanya. Akumulasi nilai batasnya Ini bertambah. kenapa hilang-hilang semua? Mana prinsipil, mana prinsipil. Nanti aku naikin harga ya kan? Betul. Iya. Apakah benar? Apakah Warren Buffett dan Gates itu kapitalisme? Belum tentu juga. Who knows? Iya. Who knows? Merujuk dari apa yang dikatakan Marx. Marx. Iya, dan apakah kamu Marxisnya sebenarnya? Nah. Belum tentu juga. Karena puncak atau puncak gunung dari Marxisme adalah penghapusan kepemilikan. Mau lu? Lalu muncullah teori konspirasi. Ternyata Marx adalah antek yang diminta borjuis untuk membuat hal itu. Nah, Lalu Wah, kompleks lagi ya kan? kenapa tiba-tiba lu ngomong kan bisa di... yang lain dong? Aduh, Ini kalau itu kan apa? Oke bro, gantian ya sama yang Iya. lain ya.